1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Kita bersyukur hari ini Tuhan kembali menganugerahkan kita hari yang baru untuk kita jalani dengan tekad dan semangat untuk hadir menjadi berkat dan memuliakan Tuhan melalui seluruh keberadaan hidup kita. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang siang. Orang-orang siang yang tentunya berarti ada juga mereka atau orang-orang yang disebut orang-orang malam. Di bagian yang lain dikatakan terang dan gelap. Terang itu tentu sama artinya dengan siang, dan gelap itu sama artinya atau sama pemahamannya dengan malam. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkali-kali di dalam surat-suratnya mengatakan perbedaan antara orang-orang yang hidup dalam terang dan orang-orang yang hidup dalam gelap. Orang-orang yang hidup dalam siang, ya, atau dalam kondisi malam. Rasul Paulus menegaskan dan memberikan arti bahwa orang-orang siang atau orang-orang yang ada di dalam terang adalah mereka yang telah percaya kepada Kristus, yang dikatakan tidak lagi hidup di dalam gelap, tidak lagi hidup di dalam malam. Tetapi mereka yang belum percaya dan belum hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus disebut sebagai orang-orang yang hidup dalam gelap atau hidup di dalam kondisi malam. Tentunya ini membedakan dua kondisi kehidupan, dua cara hidup yang berbeda. Dan memang Ibu Bapak Saudara yang terkasih, orang yang hidup percaya dan mengenal Kristus, menjadi pengikut Kristus, cara hidup, pola hidupnya, apa yang ia kerjakan, buah apa yang ia hasilkan memang berbeda dengan mereka yang hidup dalam gelap atau dalam malam. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang telah mengalami hidup yang baru di dalam Kristus, kita adalah orang-orang siang, orang-orang yang hidup di dalam terang. Segala sesuatu yang ada di dalam terang, yang ada di dalam siang, yang diibaratkan dengan terang itu kelihatan. Tidak ada yang disembunyikan. Dan biasanya Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita mengenal, kita tahu bahwa segala yang jahat itu biasanya selalu dilakukan di dalam kegelapan. Misalnya seorang pencuri, ya, biasanya melakukan tindakan mencuri itu dalam suasana gelap. Gelap dalam arti bisa saja memang tidak ada lampu penerangan, tapi bisa saja juga menunjukkan bahwa satu situasi yang sepi, sunyi, tidak ada orang, tidak ada kehidupan, dan di sana ia leluasa untuk melakukan segala tindakan kejahatannya. Perbuatan-perbuatan orang yang dilakukan di dalam terang, segala hal yang baik, tidak ada yang disembunyikan, segala sesuatu yang bisa dinilai, segala sesuatu yang memang mau ditunjukkan kepada orang lain, itu adalah tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang mengenal Kristus. Berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang melakukan segala tindakan perbuatan yang disembunyikan, karena itu adalah perbuatan yang salah, adalah dosa. Tidak mau orang lain melihat, tidak mau orang lain menilai, karena kalau dinilai maka itu adalah sesuatu yang jahat.
maka dilakukan dengan sembunyi-sembunyi di dalam kegelapan, di dalam malam. Ibu bapak saudara yang terkasih, Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini mengatakan, kita ini adalah orang-orang siang. Kita ini adalah orang-orang yang melakukan segala perbuatan yang terlihat jelas oleh setiap orang karena tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang merupakan kejahatan atau dosa yang harus dilakukan dengan diam-diam. Tidak. Kita melakukan segala apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Kita menjalankan satu pola hidup yang justru terbuka dan bisa dilihat supaya orang lain melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak siang itu Rasul Paulus mengatakan, baiklah kita berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Satu, karena godaan kegelapan itu selalu ada. Dan kita akan selalu digoda agar tidak hidup dalam terang, tapi kembali kepada kegelapan. Maka kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga, kita harus sadar. Karena kita tidak tahu kapan waktu kehidupan kita di dalam dunia ini berakhir. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan waktu hidup kita dalam dunia ini berakhir, maka setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita adalah kesempatan untuk hidup sebagai anak-anak siang, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan hanya hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, dan tidak melakukan hal yang lain selain dari itu saja. Maka ibu bapak saudara yang terkasih, memang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini mengingatkan kita semua pada pagi hari ini. Mengingatkan kita yang pertama bahwa kita ini adalah anak-anak siang yang tentunya harus melakukan segala perbuatan terang tersebut. Dan yang kedua, kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga karena pencobaan, godaan itu selalu ada di hadapan kita, dan kita harus tetap teguh beriman dan percaya supaya kita tetap menjadi orang-orang yang hidup dalam terang. Dan yang kedua, kita harus sadar dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktu hidup kita di dunia ini berakhir. Oleh karena itu, setiap saat, setiap waktu adalah kesempatan untuk hanya, sekali lagi, hanya melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak siang atau anak-anak terang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam surga, kami bersyukur karena dulunya kami hidup dalam gelap, tapi sekarang kami hidup di dalam terang. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini menebus kami dari dosa dan maut, membebaskan kami dari kegelapan, sehingga saat ini kami boleh hidup dalam terang. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu juga bahwa hidup kami menjadi hidup yang senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Tetap teguh iman karena ada begitu banyak godaan di hadapan kami yang hendak menarik kami kembali kepada kegelapan itu. Kami juga harus sadar dan berjaga-jaga karena kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kami pulang dan hidup kami dalam dunia ini berakhir. Kami harus sadar dan berjaga-jaga agar setiap waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami hanya kami pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang menyukakan hati Tuhan, yang merupakan kehendak Tuhan, dan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengarkan doa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan ingatlah, lakukanlah hanya hal-hal, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menyukakan hati Tuhan saja.